Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan LPTK Universitas Mataram. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safi'i dari kelas fisika dengan NIM E4Q 1231094. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Maret 2024, akan melakukan ujian kinerja di SMA Negeri 1 Donggo pada kelas 11 NIA 1 pada materi hukum HUK dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta satu orang perwakilan untuk memimpin doa. Ketua silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baiklah, mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan hari ini itu berjalan lancar dan akan menjadi tabungan pengetahuan untuk kedepannya ya. Oke, seperti biasa kita tadarus ya. Jadi silakan buka surat keberapa hari ini? Oke, sekarang buka surah Al-Baqarah ayat 6, kita baca 4 ayat ya. Ya, Pak. Oke. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baiklah, selanjutnya silakan perhatikan ya. Dengarkan namanya Pak Guru absen dulu ya. Nurul Akika Oena, Hadir Pak. Mijan, Hadir, Pak. Muhammad Akam, Hadir Pak. Ririn, Hadir Pak. Tika, Hadir Pak. Nur Fadila, Hadir Pak. Azrul Azwar, Hadir, Pak. Arif Fauzan Fadila. Hadir Pak. Oke, jadi semua hadir ya? Ya, Pak. Oke. Oke, sebelum membahas lebih jauh tentang materi, bisa diperhatikan yang Pak Guru Oke, sekarang kita lihat karet itu masuk jenis benda apa? Elasi. Oke, benda elasi. Sekarang kita mau selidiki apa sih sebenarnya sifat dari benda elastis itu. Yang pertama itu kita kasih
gaya. Dengan cara apa? Menarik karet tersebut. Oke. Sekarang Pak Guru tanya, apakah bentuknya berubah atau tidak? Berubah. Oke. Berarti kalau dikenai gaya, Maka bentuknya akan berubah. siap. Sekarang kalau gayanya makin lama makin diperbesar, apa yang akan terjadi? Oke. Jadi itu adalah masuk jenis sifat dari benda elastis. Ada yang tahu selain dari karet apa contoh lain dari benda elastis? Siap, spring gas itu adalah contoh dari benda elastis. Oke, pada hari ini itu kita akan belajar tentang hukum Hooke. Hukum Hooke itu adalah hukum yang menyelidiki hubungan antara gaya yang diberikan dengan pertambahan panjang. Di mana tujuan pembelajarannya yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi sifat elastis bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu peserta didik akan menganalisis pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang pegas. Kemudian tujuan ketiga itu peserta didik dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap konstanta pegas. Sedangkan tujuan terakhirnya yaitu peserta didik dapat menyimpulkan hubungan antara gaya terhadap perubahan panjang dan sifat elastis benda. Jadi itu adalah tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Jadi rangkaian kegiatan kita pada hari ini itu akan dinilai. Ada 3 aspek yang akan dinilai. Nah, yang pertama itu adalah kognitif atau pengetahuannya. Yang selanjutnya itu adalah Efektif atau sikapnya. Sikap kalian. Yang selanjutnya adalah psikomotorik, yaitu keterampilan kalian ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, pada hari ini itu kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Dengan metode diskusi praktikum virtual. Jadi itu yang akan kita gunakan hari ini. Oke, supaya lebih semangat seperti biasa itu kita akan lakukan Oke, masih ingat tes breakingnya? Oke, sekarang Pak Guru tes ya. Tempo sekali, tempo 2 kali, tempo 3 kali, tempo 4 kali, tempo 5 kali, 3 kali tempo 5 kali. Oke, mantap ya. Oke. Oke, sekarang sebelum masuk ke masalahnya ini, yang pertama yang harus dilakukan adalah perhatikan dulu video yang ini ya. Oke, bisa dilihat ya? Oke, video apa ini? Iya, dia terbang kan? Kira-kira menurut kalian apa yang membuat orang tersebut itu bisa stabil, tidak terlempar dari motornya? Oke, Fadila dulu. Yaitu dengan cara menjaga keseimbangannya dan juga bagaimana cara dia menggunakan gaya dalam menarik gas motor. Oke. Karena pada motor terdapat pegas. Oke. Ada teman? Kenapa tidak jatuh? Karena dalam motor itu memiliki sok atau pegas. Ya, Oke, bagus sekali. Ketika dia melompat itu, dia bisa mendarat dengan posisi stabil, tidak terlempar dari motornya. Jadi akan timbul pertanyaan, kira-kira apa yang membuat dia bisa stabil? Harusnya ada komponen dalam motor itu yang bisa membuat orang stabil. Iya kan? Oke. Bisa dilihat ini. Bisa. Ini gambar apa? Oke, orang yang sedang menarik. Berapa orang
ini ya? Iya. Yang kedua, jika ditarik oleh 4 orang, misalnya oleh 6 orang, atau ditambah oleh 8 orang, kira-kira apa yang akan terjadi pada Pegas? Iya. Oke, kira-kira siapa yang bisa buat hipotesanya? Saya. Oke, Anissa. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada Pegas ketika ditarik oleh kedua anak dari anak berlawanan? Akan memanjang. Terus jika ditarik oleh 4 orang, 6 orang anak, akan terjadi pada Pegas. Pegas akan putus. Oke, bagus sekali. Oke, Jika ditarik oleh 4 orang anak atau lebih itu, maka Pegasnya itu akan semakin panjang namun tidak terputus. oke, bagus sekali. Oke, pertanyaan Pak Guru, kira-kira dari beberapa jawaban itu benar apa salah? Benar. Pak Guru selalu ingatkan bahwa untuk hipotesis setiap jawabannya disampaikan itu adalah jawaban benar. Oke, selanjutnya karena Pak Guru minggu lalu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, jadi Pak Guru kasih waktu kepada kalian untuk duduk berdasarkan kelompoknya minggu lalu. Silakan. Oke, semua sudah dapat kelompoknya ya? Pak Guru kemarin kan sudah tugasi masing-masing perwakilan kelompok itu untuk membawa satu HP ya. Oke, ada yang bawa ya? Oke. Supaya mempermudah kalian dalam melakukan kegiatan, biasanya selalu ada surat cinta dari fisika. Bentuknya adalah LKPD. Tahu LKPD ya? Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Iya, lembar kerja peserta didik. Berarti kalau lembar kerja peserta didiknya yang harus bekerja. Terima kasih ya. Nah, silakan sambil mengisi nama kelompoknya dan juga anggotanya, silakan dibaca isi dari LKPD-nya. Nah, nanti diskusikan apa saja perintah dalam LKPD. Kalau ada hal-hal yang tidak diketahui, yang tidak dipahami, boleh tanyakan ke rekannya atau ke Pak Guru ya. Baca ya? Sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Oke, kalau sudah paham, silakan lakukan kegiatan pertama dan kegiatan kedua. Ingat linknya udah Pak Guru bagikan di grup kelas ya. Nah, jadi silakan dibuka, lakukan berdasarkan petunjuk di LKPD-nya. Oke, yang pertama klik semua di bagian sini ya. Setelah itu Pak. Oke, setelah itu tulisan kontraktan Pegas di situ. Nah, tetapkan menjadi 200. Sudah. Nah, selanjutnya Gaya. iya gayanya. Berapa, Pak? Nah, gayanya silakan tetapkan jadi 20. Sudah. Sudah. 20. Kalau udah silakan catat pertambahan panjangnya di tabel pengamatan 1.
Pak hanya satu kali saja Pak. Ini tuh. Akhirnya tabel 2 gaya menjaga pegang Iya. ini waktu itu Iya. Jadi gayanya silakan naikkan dari 40, 60, Yo. 80. Kalau konstanta pegasnya juga dinaikkan Pak. Jangan konstanta pegasnya dibuat tetap pada posisi 200. tetap Udah. Iya. Mana? Jika yang terpilih maka kedai 0,2. Nggak usah. Mana gaya saja. Gayanya. Yang kedua, untuk tabel kedua, gayanya yang dibuat tetap, yang diubah itu adalah Konstanta pegas. konstanta pegas. Gayanya dibuat tetap, gayanya berapa yang perintahnya? 26. Betapa gaya yang diberikan pada Pegas itu 26. Iya. Jadikan gayanya 28, kemudian konstanta pegasnya yang diubah. Gaya, Pak. Mulai dari berapa perintahnya? Iya, siap. 200, 300, 400. Tetap 20. Ini ada yang berubah. Perintahnya buat B. Iya, gayanya dibuat tetap, yang diubah adalah iya. Tetap. Untuk pengamatan 1, konstantanya tetap. Iya, siap. Gayanya tulis 40, 60, sama 80. Iya. Berarti 0,50. Pertambahan panjangnya tambah. Berapa kiannya kan? 20. Iya, 20 aja. Pokoknya jangan diubah yang ini, dia tetap nilainya. Pegas semakin Iya. Nah, oke. Pakai tabel 2 nih. Beda siapa? Ini yang 100 itu berapa? Ya. Sekarang dari hasil data yang diperoleh, silakan gunakan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan pada RKPD. Oke, boleh dilakukan mulai sekarang. Sebanding 1/. Semakin besar pada tabel kedua, yaitu apabila nilai konstanta pegasnya diperbesar maka pertambahan nilainya juga pada pegas. Semua udah diisi ya? Sudah. Sekarang Pak Guru minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaan virtual yang dilakukan ya. Dari kelompok 2 ya. Nur Fadila silakan presentasi hasil yang telah diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja kami akan membahas materi yang akan dibahas oleh Nur. Baik, yang pertama yaitu masalah. Perhatikan
besar gaya yang berbeda. Saat Pegas ditarik oleh kedua anak tersebut, Pegas mengalami pertambahan panjang. Apakah yang akan terjadi pada Pegas jika ditarik oleh 4 orang anak dan jika ditarik oleh 6 orang anak? Prediksilah bagaimana hubungan gaya yang diberikan oleh anak-anak tersebut terhadap perubahan panjang Pegas. Hipotesis. Yang pertama, maka Pegas yang ditarik oleh 2 orang anak, Pegas tersebut akan mengalami perubahan panjang karena diberikan gaya. Terus hipotesis kedua, yaitu Pegas yang ditarik oleh 4 orang anak dan 6 orang anak, Pegas akan mendapatkan gaya yang sangat besar sehingga menyebabkan Pegas berubah lebih panjang dibanding pada peristiwa pertama. Hasil pengamatan tabel 1. Kalau yang kami berikan tetap yaitu konstantan Pegasnya yaitu diberikan tetap yaitu 200 N per M. Terus di gayanya yaitu 20 Newton yaitu dengan pertambahan panjangnya yaitu 0,100 meter. Terus gaya yang kedua yaitu 40 Newton, pertambahan panjangnya yaitu 0,200 meter. Terus gaya yang ketiga yaitu 60 Newton, pertambahan panjangnya yaitu 0,300 meter. Terus gaya yang keempat yaitu 80 Newton yaitu 0,400 meter. Tabel yang kedua yaitu gaya yang kami berikan itu tetap yaitu 20 Newton. Terus konstantan Pegasnya N per M. Yang pertama yaitu 100, perubahan panjangnya yaitu 0,200 meter. Terus yang kedua yaitu 200 N per M, pertambahan panjangnya yaitu 0,100 meter. Terus yang ketiga yaitu 300 N per M yaitu 0,067 meter. Analisis data. Berdasarkan tabel pengamatan, semakin besar gaya yang diberikan pada Pegas, maka pertambahan panjang Pegas makin bertambah. Terus berdasarkan tabel kedua, apakah perbedaan jenis Pegas yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai konstantan Pegas terhadap nilai pertambahan panjang Pegas? Jawaban kami yaitu gaya yang dibuat konstan, nilai konstanta Pegas semakin besar, maka pertambahan panjangnya semakin berkurang. Yang ketiga, pada nilai gaya yang tetap semakin besar nilai konstanta pada Pegas, maka pertambahan panjang Pegas semakin berkurang atau menurun. Yang keempat, jika pertambahan panjang Pegas dinyatakan dalam delta X, gaya yang diberikan pada Pegas F dan konstanta Pegas dinyatakan dalam K, buatlah hubungan ketiga besaran tersebut ke dalam rumusan persamaan matematisnya. Rumus matematis yang pertama yaitu F sebanding dengan delta X. Yang kedua yaitu K sebanding dengan 1 per delta X, berbanding terbalik. Jadi hubungan ketiganya yaitu F sama dengan K dikali delta X. Kesimpulan, semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahan panjangnya bertambah atau sebanding. Dan apabila semakin besar konstanta Pegas, maka pertambahan nilainya menurun atau berbanding terbalik. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan atau sanggahan dari teman-teman sekalian? Apakah ada? Tidak. Baik, langsung saja kami akan menutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok 2 ya. Mari kita berikan aplaus untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 ya untuk mempresentasikan hasil kegiatan yang dilakukan. Jadi silakan kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin
gaya yang berbeda. Saat pegas ditarik oleh kedua anak tersebut, pegas mengalami pertambahan panjang. Apakah yang akan terjadi pada pegas jika ditarik oleh 4 orang anak? Dan jika ditarik oleh 6 orang anak, prediksilah bagaimana hubungan gaya yang diberikan oleh anak-anak tersebut terhadap perubahan panjang pegas. Hipotesis: ketika 2 orang menarik pegas dengan arah yang berlawanan, pegas berubah menjadi sedikit panjang. Sedangkan jika ditarik oleh 4 orang atau lebih, maka pegas akan mengalami pertambahan panjang, namun tidak sampai putus. Hasil dari pengamatan yang ke tabel pertama, di mana konstanta pegas dibuat tetap, yaitu konstanta pegasnya itu 200 N per M, gaya F-nya itu adalah 20 N, dan sedangkan pertambahan panjangnya itu sama dengan 0,100 M. Ketika gaya dirubah menjadi 40 N, maka pertambahan panjang berubah menjadi 0,200 M. Dan gaya yang diberikan lagi 60 N, maka pertambahan panjang lagi akan berubah semakin besar, yaitu 0,300 M. Dan gaya E yang diberikan lagi 80 N, maka pertambahan panjang atau delta X maka akan berubah menjadi lebih besar lagi, yaitu 0,400 M. Ketika pada tabel yang pertama konstanta pegas yang dibuat tetap, maka pada tabel yang kedua gaya yang dibuat konstan. Berdasarkan tabel pengamatan 1, maka semakin besar gaya yang diberikan pada pegas, maka pertambahan panjang pegas semakin besar. Berdasarkan tabel 2, perbedaan jenis pegas yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai konstanta pegas berpengaruh terhadap nilai pertambahan panjang pegas. Iya, karena semakin besar konstanta pegas yang diberikan, maka pertambahan panjang pegas semakin menurun atau kecil. Dalam fisika dikenal dengan berbanding terbalik. Pada nilai gaya yang tetap, semakin besar nilai konstanta pegas, maka pertambahan panjang pegas semakin menurun. Jika pertambahan panjang pegas dinyatakan dengan delta X, gaya yang diberikan pada pegas F dan konstanta pegas dinyatakan dalam K, maka hubungan ketiga besaran tersebut ke dalam rumusan atau persamaan matematisnya, yaitu F sama dengan K dikali delta X, yang dimana F adalah gaya, delta X adalah pertambahan panjang, dan K adalah konstanta pegas. Dan kesimpulannya akan dibacakan oleh moderator. Baik, kesimpulannya yang kami buat menurut hipotesis yang telah dibuat dari hasil simulasi PET adalah hubungan antara pertambahan panjang ketika gaya yang diberikan kepada pegas atau benda elastis, maka panjangnya akan berubah. Dan jika gaya dilepaskan, maka pegas akan kembali ke posisi semula atau posisi awal. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi yang disampaikan oleh kelompok terakhir ya, kelompok 1. Mari untuk memberikan semangat kita kasih aplaus ya. Jadi dari rangkaian kegiatan yang kalian lakukan ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama itu hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Oke, apa hubungannya tadi? Semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahan panjangnya bertambah atau sebanding. Oke, bagus sekali. Itu hubungan pertama. Selanjutnya itu bagaimana hubungan antara konstanta itu jenis pegasnya. Konstanta pegas dengan pertambahan panjang pegas. Kira-kira apa hubungannya? Apabila semakin besar konstanta pegas, maka pertambahan nilainya menurun atau berbanding terbalik. Oke, bagus sekali. Oke, atau secara matematis ditulis dengan F sama dengan K kali delta X. ya, ini persamaan matematis dari
hubungan ketiganya adalah S sama dengan K dikali delta X. Di mana F itu K itu delta X. Oke, dari kesimpulan yang bisa diperoleh dari kegiatan adalah yang pertama hubungan antara gaya dengan keterangan panjang itu sebanding ya. Makin besar gaya yang diberikan makin makin panjang tugasnya. Oke, yang kedua itu hubungan antara gaya dengan konstanta pegang. Semakin besar nilai konstanta pegangnya, maka semakin menurun atau semakin berkurang Ketambahan panjangnya. panjangnya atau berbanding Terbalik. secara matematis ditulis F Sama dengan K dikali delta X. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada? Berarti sudah paham ya? Paham. Udah paham? Paham. Oke. Jadi menurut penilaian Pak Guru, hampir semua kelompok itu memiliki kinerja yang baik. Jadi kita kasih upload semua. Oke. Untuk minggu depan itu kita akan masuk ke susunan pegas ya. Iya. Oke, silakan di rumah cari informasi tentang susunan pegas. Nah, untuk kali ini tuh kita tutup kegiatan pembelajaran kita. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi